dahulu ya agar ada riwayat pertemuan kita pada malam hari ini supaya bisa ditonton di kemudian hari. Salawat serta salam sebelumnya mari kita curah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang insya Allah syafaat pada kita semua di akhir zaman nanti. Amin. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu akan ada sambutan, lalu yang kedua ada pematerian dari Dr. Zain, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat foto bersama. Untuk itu, sesi yang pertama ini akan dibuka dengan sambutan dari Dr. Mona selaku Koordinator Bidang Hukum dan Kerjasama Perhimpunan Dokter Bekam Indonesia. Kepada Dr. Mona, waktu dan layar disilahkan. Terima kasih Mas Rifaldi, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi. Suaranya kedengeran ya Mas? Barusan kayaknya ini Oh iya, mati. tadi nge-freeze dok, bisa Oh di... Masya Ya, Allah, iya. Tapi sekarang sudah ya? ya, sekarang sudah lancar. Ya, saya terima kasih sekali kami semuanya di sini sebagai panitia kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini. Dalam hari ini rencananya insya Allah kita akan saling bertukar informasi mengenai pembekaman yang hari ini narasumbernya adalah Dr. Zen ya dok ya, spesialis paru yang insya Allah juga akan melaporkan kasus karsinoma paru dengan terapi menggunakan pembekaman. Jadi kita berbagi informasi ya di sini ya dok ya rencananya. Sebagai laporan juga, insya Allah saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya di sini mendukung PDBI. Eh, Sampai hari ini mudah-mudahan kita dapat meningkatkan status legalitas dari perkumpulan kita sehingga bisa meningkat sampai ke Kemhukam ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya. Eh, Dokter Kodri ada yang mau disampaikan dok? Apa kita mulai aja langsung dok? Lanjut aja, terima kasih. Oke, siap. Makasih banyak dokter. Terima Mohon maaf kasih ya dok ya, banyak, terima saya kasih banyak. eh, Nggak apa-apa, Dokter Wanda. iya, Lanjut aja. oke. Udah bagus, udah Untuk bagus. mempersingkat waktu, kita langsung saya serahkan kembali kepada Mas Rivaldi ya untuk memoderatori acara hari ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Dokter Mona atas sambutannya. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat dari Dokter Zain Al-Jukjawi. Bisa dilihat di layar. Ya, Dokter Zain atau nama lengkapnya Bapak Y. Titik Kusumo Mangundiharjo, riwayat pendidikan kedokteran, pendidikan dokter umum Universitas Gajah Mada. Pengalamannya relawan medis konflik Poso Ambon, lalu beliau juga pernah menjadi relawan Mercy, lalu beliau juga pernah menjadi relawan DD, relawan Rumah Zakat, relawan Nur Aninu Dunia, dan relawan IIMF atau REDI. Ya, mohon maaf Dokter Zen apabila ada kesalahan dalam membacanya. Eh, untuk mempersingkat waktu, pada Dokter Zen, waktu dan layar disilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, Mas ya? Jelas, Dok. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan kepada kita sehingga kita berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini. Semoga Allah ridhoi dan Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Kita luruskan niat kita karena majelis ilmu sangat luar biasa, di mana malaikat
Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang ada di majelis ilmu di hadapan para malaikat. Insya Allah di hadis riwayat Muslim nomor 2701 kalau nggak salah. Maka sebaiknya kita luruskan niat kita agar kita menjadi bapak hidayah di dalam hadis tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama untuk Dr. Kodri selaku Ketua PDPI dan Bapak Ibu pengurus yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sama-sama, Mudah-mudahan, Dokter Zen. Masya Allah, Aduh, Dokter. saya tadi mendengarkan CV-nya Dokter Zen, saya sangat apresiasi. Masya Luar biasa, Allah. baru inilah ketemu sama Dokter Zen. Serius ya, benar ya. Terima kasih. Waduh, kita ini belum apa-apanya ternyata. Makasih Dokter Oh, Zen. enggak, Dokter, enggak, Dokter. Qadarullah ya, di tempat yang apa berbeda-beda pengabdiannya. Mudah-mudahan semuanya juga mulia di mata Allah, Dokter. Eh, saya lanjutkan ya. Amin, amin ya Allah. Ya, jadi Zen Al-Jukjawi itu sebenarnya nama kunyah atau nama hijrah ya. Saya diajak teman-teman untuk pindah ke Jakarta karena sebelumnya saya beroperasi di Indonesia Timur. Indonesia Timur itu Jawa Timur sampai ke Papua kira-kira kayak gitu. Nah, setelah diajak ke barat, sepertinya nama Jawa tidak cocok gitu. Kalau kata orang itu kalau udah jadi orang Jakarta itu namanya disesuaikan. Kemudian diberi salah satu ustadz, kemudian diberi nama Zen, kira-kira seperti itu. Jadi sudah ya jadi komplit ya, Mas Rivaldi juga tadi di flyernya Dokter Zen, tapi di CV-nya beda lagi, nanti salah orang atau enggak? Iya dok. Oke, sudah 8 menit. Ini langsung share screen aja ya, gimana nih? Silakan dok, saya sudah jadikan Dokter Zen co-host di sini. Oke, kok belum jauh di sini ya? Sudah muncul ya, Mas ya? Ya, sudah. Oke, langsung saja. Sebetulnya ini bagi saya juga kasus yang apa ya, yang sulit. Jadi em, eh, saya tidak banyak menerima pasien-pasien seperti ini, hanya dengan pertimbangan khusus karena apa ya? Karena memang masyarakat belum banyak perlu edukasi yang mendalam terkait pemanfaatan bekam terhadap kasus-kasus kanker atau keganasan. Pada malam hari ini akan kami tampilkan salah satu kasus CA paru, ya. Jadi resumenya kira-kira usia pasien 40 tahun, jadi masih relatif muda, dan beliau ini IT senior di Departemen Keuangan. Jadi ada ada tiga orang di tim IT-nya Depco, dan beliau adalah salah satu yang mendapat beasiswa pendidikan cukup tinggi dan punya peran penting di sistem uh, Departemen Keuangan. Ya, qadarullah, keluhan utama dari beliau adalah nyeri dada di area torak ya, terutama di sisi kanan ya, karena pusat kankernya ada di paru-paru sebelah kanan. Kemudian nyeri punggung disertai sesak nafas kurang lebih sudah 7 bulan atau sejak April 2022. Kondisi tersebut tidak dipengaruhi oleh cuaca ya. Kemudian memberat ketika beraktivitas, ketika istirahat, kemudian keluhannya menjadi berkurang, membaik dengan istirahat. Saat keluhan awal muncul, pasien juga mengalami batuk.
tapi tidak ada dahaknya, atau mungkin ada tapi tidak produktif, tidak banyak. Batuk berdarah juga tidak ada. Kemudian mengalami penurunan nafsu makan sehingga dalam waktu 1 bulan kira-kira terjadi penurunan sekitar 10 kilogram. Di awal atau kira-kira sekitar 6 bulan setelah atau 1 bulan setelah muncul keluhan itu ada benjolan di dahi dan leher ya. Kalau kira-kira diameternya sekitar, kalau yang di dahi itu seingat saya sekitar 2 cm. Kemudian yang di leher sekitar, di leher kanan dan kiri sekitar 2 atau 3 cm juga. Demam tidak ada, demam ringan juga tidak ada. Di awal pasien masih dapat tidur dengan 1 bantal ya, dan tidak ada problem untuk buang air besar dan buang air kencing. Seperti pada umumnya kasus CA paru ya, seperti yang saya baca di beberapa literasi, salah satu kemungkinannya di awal itu banyak yang didiagnosa sebagai TB paru, sehingga ternyata juga terjadi pada beliau ini. Jadi di awal itu kemudian didiagnosa sebagai TB paru, sehingga sempat mengkonsumsi obat protap TB selama 3 bulan. Nah, sekitar karena ada beberapa evaluasi sebetulnya di 2 bulan pertama itu sepertinya obat-obat TB-nya tidak memberikan reaksi positif, sehingga keluhan pasien sama saja dan sesekali ada peningkatan. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan karena beberapa dugaan sudah mengarah ke keganasan, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Darmais. Dari Rumah Sakit Darmais itu kemudian muncullah, karena sudah dilakukan pemeriksaan patologi anatomis, didapatkan bahwa ternyata pasien sudah diagnosanya adalah CA paru grade 4, dan langsung mendapatkan seketika juga obat TB-nya di stop, kemudian dilakukan radioterapi dan kemoterapi oral. Obat-obat pendampingnya yang ada berbagai macam anti nyeri. Pada pertengahan 2023 di dalam rangkaian radioterapi dan kemoterapi oral tadi, ternyata keluhan juga masih sama saja ya, kadang membaik, kadang keluhan nyeri terutama ya, nyeri dan sesaknya itu kadang menurun intensitasnya, tapi ya masih sama saja ya. Kemudian terapi tetap dilanjutkan sampai dengan September 2022, kira-kira setahun yang lalu itu keluhan masih sama saja. Jadi nyeri dada, nyeri punggung, kemudian sesak nafas itu intensitasnya kadang tiba-tiba meningkat, tiba-tiba juga mereda begitu saja. Ya, tapi yang nampak benjolan di dahi kemudian menyusut ya setelah protap radioterapi selesai, kemudian dilanjutkan hanya kemo oral sampai dengan sekarang, dan terapi obat-obat anti nyeri juga untuk kondisi nyerinya. Nanti saya bacakan obat-obat nyerinya yang beliau konsumsi cukup banyak. Ini nanti bisa untuk kita tarik korelasi apakah bekam mempengaruhi terhadap intensitas nyeri pada pasien-pasien dengan diagnosa kanker tadi ya. Pertengahan November 2002 dari itu mulai pasien mulai bimbang karena ya keluhan sama, kemudian hanya intensitasnya yang naik dan turun, kemudian beberapa karena sebetulnya ada beberapa rangkaian seperti
CT scan, MRI dan yang lain-lainnya itu perbaikannya seperti lambat sekali gitu. Dan didapatkan kualitas minum setelah, kalau kita hitung berarti tadi sekitar hampir dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, hampir 3 atau 4 bulan itu setelah pemakaian obat-obatan anti nyeri ternyata kualitas tidurnya tidak baik gitu ya. Nah, pada November 2022 pasien kemudian ke tempat kami di klinik Asabil. Di cerita ini sebenarnya ada yang menarik karena waktu itu beliau ini evidence based, sangat evidence based sebetulnya. Jadi ketika mau berbekam itu berdiskusi dengan tim dokter yang ada di Darmais. Dan seperti yang beliau sampaikan, ada beberapa opsi sebetulnya. HBOT atau terapi hidrobarik, bekam, dan apalagi begitu. Nah, ketika disampaikan beliau ingin berbekam, tim dokter di sana kemudian mengiyakan, boleh silahkan untuk dibekam. Jadi sebelum bekam di Asabil, pasien sempat dibekam dibekam oleh pembekam yang lain, dan metodenya metode sayatan ini, tapi metode pakai jarum biasa, dan pengalamannya kurang menyenangkan. Nanti kita bahas di belakang ya seperti apa. Nah, ini gambaran radiologisnya ya. Jadi ada kesan masa primer pada peribronkial kanan disertai segmental atelektasis dan efusi pleural kanan, infiltrasi pleural mediastinensis. Waktu itu kalau yang benar-benar saya perhatikan ketika saya melakukan auskultasi, jadi di apex kanan itu sepertinya minimal sekali. Kalau yang ke bawah sudah ya sama sekali tidak terdengar, tapi di apex itu masih agak-agak terdengar. Nanti perkembangannya bisa kita lihat di pemaparannya ya. Nah, kondisi yang berberat menurut saya, jadi saya langsung berpikir bahwa ini nyerinya kemungkinan ada dari 2 tempat, yaitu adanya fraktur kompresi pada cervical 7 dan thoracal 4. Mohon maaf gambarnya tidak bisa dimunculkan ya, mudah-mudahan lain waktu untuk kepentingan dokumentasi bisa saya berikan untuk PDPI sebagai bersama lah, karena ada kita punya spesialis baru juga dokter kayak yang baiknya lain bisa dihadirkan juga untuk memberikan pandangan juga ya. Jadi ada faktor di cervical 7 dan cervical 4. Ini pasti akan memberikan sensasi pada pasien, tidak yang ditemukan, tidak ada gambar selainnya. Yang muncul ada evolusi pleural, kemudian infiltrasi pleural mediastalis di paraton, infiltrasi di metrobus parital G, dan faktor kompresi C7 dan thoracal 4. Sebenarnya ini juga kemarin ada bentuk kerusakan di cervical 7 dan thoracal 4-nya itu seperti apa, dan kalau kita punya pengalaman mendampingi pasien-pasien HNP atau ya belum sampai diduga HNP ya, misalnya hanya ada kompresi sedikit di tulang belakang, itu aja nyerinya sudah luar biasa, apalagi ini fraktur kompresi itu salah bergerak saja, salah ngangkat tangan bisa saja memunculkan nyerinya. Itu pengalaman kami ya. Nah, saat datang kira-kira sebenarnya KU-nya sangat ya menurut kami bagus ya, sehingga ini menjadi pertimbangan. Oke, kita bekam sambil ngelihat nanti responnya seperti apa. Tapi target pertama saya pasti untuk mengurangi nyerinya, dan respirasi sebenarnya sesaknya juga tidak yang terlalu berat karena respirasinya ya memang lebih dari normal tapi tidak yang terlalu cepat. Kemudian pengaruh anti nyerinya juga sepertinya tidak terlalu meningkatkan. Ya, terjadi peningkatan denyut jantung tapi enggak yang tinggi sekali, karena pernah beliau sampaikan sewaktu muncul nyeri yang hebat digunakan beberapa anti nyeri yang berbeda secara bersamaan, itu nadinya meningkat, tekanan darah dan nadinya meningkat.
Oke, rencana terapinya adalah karena di Asabil bekamnya bekam syarto atau sayatan, jadi kita akan lakukan pembekaman setiap 7 hari sekali atau seminggu sekali. Kemudian minimal 1 titik menyesuaikan keadaan umum pasien. Nah, jadi kalau maksimalnya berapa? Pertimbangannya adalah nyeri pasien. Ya tadi di bawahnya ada di mana titik bekamnya. Ya, yang diutamakan adalah titik sunnah atau titik utama. Kemudian area nyeri yang dirasakan. Kemudian di daerah sebagai sumber patologisnya misalnya karena tadi CA paru ya berarti kemungkinan titiknya di proyeksi organ paru tadi. Dan karena ada fraktur di di vertebranya ya sepanjang vertebra itu di kanan kirinya kemudian kita lakukan pijatan ringan atau adakah sensasi nyeri yang dirasakan oleh pasien di sekitar vertebranya. Oke, ini langsung saja ya nanti bisa bisa eh, dilihat lagi nanti kita bagikan sekali lagi yang saya temukan sebetulnya dan ini menjadi apa ya eh, salah satu hal yang menurut saya ada perubahan signifikan ketika di Apex itu kemudian vesikularnya menjadi meningkat setelah beberapa kali pembekaman. Ini gambar panduan titik anatomi bekam yang dibuat oleh Asabil. Jadi kalau referensi kita cukup banyak, kalaupun dilakukan pembekaman dalam tempo yang jarak yang tidak lama, ini insya Allah stok titiknya masih banyak. Nah, kegunaannya apa nanti kita bahas bersama aja. Oke, ini evaluasinya saya buat per 4 atau 5 kali, setelah 4 atau 5 kali pembekaman karena di range itu sepertinya keluhannya sama saja, tidak ada yang perubahan yang berbeda ya, yang signifikan gitu. Jadi di setelah yang kelima atau nanti kelipatan keempatnya dan sebagainya baru sepertinya kita dapatkan perbedaan hasil setelah dibekam. Oke, seperti tadi yang pertama ketika datang KU-nya ini ya, salah tadi ya. Ini harusnya yang pertama kali yang masuk ke data objektifnya ya. Oke, karena kondisi pasien baik, jadi kita bisa membekam lebih dari 1 titik dan menyesuaikan dengan keluhan pasien yang lain. Nah, kalau di sini ada KHL, ada UN, ada AK, ada ZA dan sebagainya. Ini menyesuaikan titik-titik yang area-area yang dirasa nyeri oleh pasien. Oke. Pembekaman yang ini kelima ya. Tidak ada perubahan yang yang signifikan, belum ada perubahan spesifik dari kondisi keluhan pasien ya. Pembekaman berikutnya beberapa titik ada yang sama ya, yang di punggung ada yang berbeda. Kemudian nah ini setelah ya pembekaman yang Maret ya, bulan Maret. Nah, alhamdulillah pada bulan Maret itu pasien mulai mendapatkan tidur yang lebih baik, kemudian bisa meminimalisir penggunaan anti nyeri. Oke. Jadi saya percepat aja ya. Jadi setelah Januari, Februari, Maret ya. Pada bulan Maret itu atau sekitar lebih dari 10 kali pembekaman, sebetulnya sudah nampak tuh efek dari hasil pembekaman bahwa pasien bisa meminimalisir nyeri ya. Sebetulnya ada terapi pendamping ya, tapi itu nanti bisa mengaburkan apakah pembahasan kita malam hari ini. Tapi nanti saya jelaskan terapi apa saja yang saya berikan ya, atau advice apa saja yang saya berikan untuk menghadapi kondisi nyeri yang muncul gitu ya. Nah, karena sudah jadwal pemeriksaan untuk PET scan, maka ada protap pemeriksaan awal yaitu ureum kreatin dan EGFR. Ini sebetulnya ada datanya, tapi qadarullah pasien
foto yang diberikan ke saya kok nggak saya temukan ya. Jadi ini semuanya sudah kembali ke range normal. Sebelumnya itu lebih tinggi ureum kreatinin dan EGFR-nya tidak terlalu bagus. Oke, nah setelah pasien kondisinya lebih baik, ini kita mulai menambahkan titik yang tadinya tidak. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada KHL, UN23, AK12 ini mulai dari leher, bahu, kemudian di punggung, ya, punggung sampai pinggang. Nah, untuk SA dan BA ini ada di dada dan perut. Kalau SA ini ya proyeksi paru yang ada di dada, ya. Terus kemudian di dada. Kalau BA4 ini proyeksi organ limpa ya. Nanti bisa dilihat di petanya. Oke, nah untuk vesikular paru kanannya belum nampak perubahan yang signifikan. Nah, qadarullah di bulan ini yang keempat ya, Januari, Februari, Maret, April. Bulan April itu qadarullah pasien melaporkan malam hari itu sempat memberitahu saya bahwa dirasa nyeri pasca setelah sehari sebelumnya dibekam, paginya dibekam itu malamnya muncul nyeri dada dan punggung gitu. Ya. Kemudian kita lakukan pembekaman menyesuaikan dengan keluhan beliau, nyerinya munculnya di mana, dan kita berijtihad titik-titik berikutnya yang harus dilakukan pembekaman. Ya, sampai dengan nah, mohon maaf ini mundur sedikit ya. Ternyata ketika nyeri itu muncul, saya ngobrol-ngobrol saat beliau merasakan hal yang nyaman di mana ya. Nah, ini yang mulai ada perbaikan dari nyeri dan kualitas tidur itu, ternyata pasien sempat mengendarai mobil lagi, jadi nyetir mobil gitu, dan ngajak anaknya menggunakan sepeda motor listrik untuk muter-muter. Padahal waktu itu saya sudah sampaikan bahwa ini jangankan kok menggunakan tangan untuk aktivitas yang ya ringan saja beresiko ya, apalagi menyetir dan yang lain-lainnya, mendapati jalan yang tidak rata dan sebagainya. Seperti itu. Jadi waktu itu karena rasa nyeri yang mulai meningkat dan muncul dengan intensitas yang lebih, akhirnya saat kontrol rutin si pasien menanyakan ke dokter paru, dan karena melihat perkembangan dari PET scan sebelumnya yang lebih baik dari pemeriksaan sebelumnya, dokter parunya pun sependapat bahwa ini bukan dari parunya, kira-kira seperti itu. Sehingga pada catatan kami berikutnya dikonsulkan untuk kemudian dikonsulkan ke bedah saraf gitu, untuk dievaluasi dari mana peningkatan rasa nyerinya tadi. Dan ternyata memang dokter bedah sarafnya juga berkesimpulan bahwa sepertinya memang ini dari makin beratnya kondisi fraktur di servikal dan torakalnya tadi. Ya. Nah, beberapa yang menjadi apresiasi perubahan yang Masya Allah yang signifikan, selain kemudian vesikular di paru kanan itu suaranya lebih terdengar dengan pemeriksaan auskultasi. Alhamdulillah didapatkan bahwa tumor marker menggunakan CEA, ini metode CEA ya, saya tidak tahu spesifik ini seperti apa, tetapi dibandingkan dengan kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu dilakukan pemeriksaan yang sama,
itu angkanya di 686 yang sebelumnya 2.900. Ya, jadi ini kalau di 3 atau 4 kalinya ya, jadi malah hampir 5 kali penurunannya. Kemudian sifranya juga menurun. Jadi eh, ya kita nggak tahu apakah ini efek dari pembekamannya atau seperti apa. Apakah yang dominan kemudian mempengaruhi perbaikan di tumor markernya ini. Termasuk misalnya tadi ada EGFR itu, kalau kami ada pasien-pasien yang gagal ginjal di atas 10%, 20% itu eh, kami banyak menemukan bahwa IGFR kemudian membaik ya. Kalau itu kami yakin mungkin salah satunya karena bekam rutin yang dilakukan. Insya Allah nanti literasinya juga ada. Nah, ini Bapak Ibu gambaran dari pasiennya. Jadi memang sejak bulan Juli, beliau memang sejak diketahui bahwa ada fraktur di cervical dan torakalnya, memang beliau menggunakan seperti ini ya. Yang sekarang lebih bagus lagi karena tingkat kerusakannya sudah jauh lebih berat. Oke, kenapa dibekam pasien kanker? Tujuan utama adalah meningkatkan imunitas. Ya, seperti kita ketahui ada beberapa teori yang berkembang bahwa sel kanker itu tidak bisa didekati oleh T-cell itu karena T-cell tidak bisa mengenali bahwa itu sel kanker, jadi tidak bisa diserang. Ya, dengan peningkatan aktivitas T-cell ya mudah-mudahan kemudian walaupun butuh protein tertentu ya, kalau di teori imunoterapi itu katanya seperti itu, saya detailnya juga kurang paham. Butuh protein tertentu untuk T-cell ini dapat mengenali si sel kankernya. Terus yang kemudian kondisi yang sangat asam ini teori yang lain ya, yang saya pahami di sel kanker tadi itu nggak akan mungkin ditembus oleh sel-sel imunitas tubuh kita, karena begitu mendekat saja pasti langsung mati karena lingkungan yang sangat asam. Sehingga salah satu cara menurunkannya memberikan suplementasi oksigen sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Itu yang dipakai HBOT ya, hiperbarik oksigen terapi itu. Kira-kira teorinya seperti itu, dengan membanjiri tubuh dengan oksigen yang sebanyak-banyaknya, maka oksigenasi jadi bagus di tingkat seluler, si sel kankernya mungkin keasamannya bisa diturunkan dan bisa dimatikan, kira-kira gitu. Kemudian karena pasien tadi mengalami nyeri ya, kita gunakan praktek bekam untuk mengurangi nyerinya. Di mana dilakukan pembekamannya ya di tempat-tempat yang dirasakan nyeri oleh pasien. Walaupun mungkin kita tahu dari mana nih kira-kira nyerinya, apakah dari pusat kankernya atau dari metastasisnya misalnya, atau dari kondisi-kondisi yang lain. Kalau misalnya tadi terjadi fraktur ya saya yakin di situ ada kompresi saraf dan yang lainnya sehingga memunculkan rasa nyeri. Kemudian efek kemoterapi itu bersifat sistemik, pasti akan membuat kerusakan juga bagi tubuh kita. Nah, ini ada literaturnya juga, nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa bekam juga bisa memberikan meminimalisir efek samping dari kemoterapi atau obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi kanker ya. Kemudian bekam sebagai antiinflamasi dan imunomodulator, kita bisa belajar tentang peradangan, bahwa bekam itu memang menyengaja terjadi peradangan, sehingga ketika terjadi peradangan muncul sitokin dan yang lain-lainnya, itu efeknya bisa sebagai antiinflamasi dan meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Oke, selain itu kondisi pasien akan lebih terjaga, tekanan darah dan yang lain-lain, sampah metabolik menjadi ini ya, menjadi sedikit, beban metabolik menjadi lebih rendah dan yang lain-lainnya, sehingga kondisi pasien akan lebih baik. Oke, ini beberapa penelitian yang ternyata kalau kita hubungkan dengan kondisi CADI, CA paru, di mana pasti kadar SpO2-nya terjadi perubahan dan yang lain-lainnya,
ternyata ada efek positif bekam basah terhadap peningkatan itu. Terus yang lainnya ternyata ditemukan juga beberapa penelitian nih yang bekam bisa mempengaruhi apa peradangan parunya bisa diatasi, kemudian regenerasi sel parunya juga bisa distimulasi, apoptosisnya dia terhambat dan sebagainya. Ya. Dan untuk penentuan titik, kalau dulu sebetulnya ada satu penjelasan bahwa kita mau membekam dimanapun, sebetulnya efeknya pasti sistemik. Karena pembuluh darah itu sistem yang tertutup, sehingga kita membekam dimanapun ya seluruh pembuluh darah pasti akan terpengaruh. Tapi yang mendapat pengaruh terbesar pasti yang sekitarnya. Nah, ini ada salah satu penelitian yang menjelaskan bahwa bekam berefek sistemik itu pada riset yang menggunakan tikus yang dipotong di ekornya, bekamnya itu di punggung. Ternyata yang di ekor terdapat diferensiasi stem cell menjadi endotel limfatik pada ekor tikus. Seperti dibekam di punggung, tapi di ekor juga ternyata ada perbaikannya. Oke, seperti itu dulu. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Mudah-mudahan bisa memuaskan semuanya. Silahkan Mas Rivaldi. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Zen. Masya Allah, pemateriannya sangat menarik dan Wah, bisa kita ikuti ya. Mohon maaf, mudah-mudahan. boleh dibagikan. Oke, untuk sesi selanjutnya, itu sesi diskusi, kurang lebihnya selama 1 menit, Dr. Zen. Dipersilakan untuk Bapak Ibu dokter yang ingin bertanya, boleh untuk on cam atau via chat juga tidak apa-apa. Untuk peserta pertama nih dok, ada dari Arina Hapki di kolom chat. Mohon maaf, apakah presentasi boleh dibagikan dok? Boleh. Boleh. Tapi ini hak anunya ada di PDBI ya. Terserah PDBI sih. Boleh nanti Terserah saya, PDBI ya. Karena nanti mungkin insya Allah saya bantu. ada data yang perlu dilengkapi dulu kan ya. Oh iya, Tapi ya untuk awal nggak apa-apa sih. baik dok. Nanti saya kabarin lebih lanjut dok ya. Oke, Lalu yang oke. kedua ada dari Miftah Hoirunisa. Dokter Miftah, maaf dok, untuk terapi komplementernya selain bekam tadi bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, langsung saja ya Mas Rivaldi ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya nyambung-nyambung gitu aja ya. Enggak dokter sih. Ya, jadi di antaranya untuk memaksimalkan pelepasan nitrit oksid itu ya. Jadi cara bernafas, kemudian membuat tenang. Kalau tenang, simpatis kita tidak terstimulasi, parasimpatisnya yang terstimulasi. Kalau parasimpatisnya terstimulasi, pembuluh darah tidak akan menyempit dan sebagainya ya. Seperti itu saja. Ya. Terus yang kemudian saya meyakini bahwa jalur energi ini penting untuk dirubah atau diganti. Jadi kita jangan memanfaatkan karbohidrat terus menjadi sumber energi. Nah, problemnya pada pasien-pasien CA itu nafsu makannya menurun. Sudah berat badannya menurun drastis karena dipakai untuk mengatasi kondisi tubuhnya yang lemah ya. Tapi nafsu makannya juga turun. Nah, ketika nafsu makan turun itu, makanya saya masuk intervensi. Ketika nafsu makannya turun, jangan diberikan makanan-makanan yang tidak akan memperbaiki kondisi tubuhnya. Nah, saya penganut ketofastosis, termasuk jadi bahasanya kita rubah jalur energi itu menjadi tidak menggunakan karbo atau menggunakan lemak dan protein sehingga walaupun oksigen sedikit tapi energi kita tetap bisa maksimal dan tidak menyebabkan sel-sel di tubuh kita menjadi asam. Kalau kita menggunakan karbo kan residu metabolik itu menyebabkan sel-sel kita menjadi asam. Nah, kalau itu terjadi pada sel-sel kanker makin immortal dia. Sebenarnya ini penjelasannya panjang ya. Termasuk terjadi perubahan genetik pada sel-sel kanker itu karena apa? Kalau dari jalur energi bisa kita jelaskan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi makanan dietnya kita atur supaya tidak mengandalkan energi dari karbo, kemudian mendapatkan makanan-makanan real food yang berkualitas kira-kira gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab.
Baik, terima kasih Dokter Zain atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dok ada dari Dokter Sandro Willis, Medan. Dok, titik ZI ya. ZI itu di mana ya dok? Untuk bekam pada pasien tersebut, frekuensinya berapa lama dok? Terima kasih. Oke, ZI ZI di tulang ekor ya. Ada dua titik sebetulnya, tapi yang paling kita gunakan ZI1. ZI1 itu kira-kira di dua jari di atas koksigis ya, itu yang paling bawah itu. Di beberapa pengalaman klinis ini, kita belum menemukan literaturnya. Ini sangat efektif untuk menguatkan efek anti nyeri. Pada misalnya kita bekam di daerah nyeri dimanapun di badan ya, dirasakan pasien itu nanti kalau ditambahi titik ZI1 itu biasanya efektivitasnya lebih meningkat, pengaruh menghilangkan nyerinya jadi lebih meningkat. Jadi hampir setiap saat kita pakai itu ZI1. Ya, udah dok? Sudah. Oh, ya. Lalu selanjutnya ada lagi dok dari Dr. Lestari Ningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info jurnal yang tadi dijelaskan oleh Dr. Zen tentang bekam pada punggung tikus yang berefek ke ekor tikus. Nah, Nah, berarti oke, menanyakan berarti ini jurnal, Dok. Iya. ya ini nanti kalau apa PPT-nya kita bagikan kan insya Allah langsung bisa diklik ya. Kan Oh, saya berikan linknya di situ ya. baik. Cukup gitu ya. Cepet-cepet aja dijawab. Nggak apa-apa ya. Apa, Dok? Nanti untuk materi PPT-nya bisa dikirimkan ke saya, Dok ya. Nanti Oke, saya oke. sebar ulang. Atau mungkin barangkali Dr. Zen mau langsung kirim, ada beberapa yang ditambah kurangkan, monggo juga, tidak apa-apa. Baik, baik, baik. Iya. Lalu selanjutnya, Dok mau tanya, pisau bisturi paling bagus merek apa dan ukuran berapa yang direkomendasikan? Terima kasih. Oke. Ini sudah ngikuti pelatihan belum ya? Kayaknya di pelatihan dasar udah ada ini ya. Kita pakai brown ya. Itu. Oke. Ya, berikutnya Mas. Oh ya. Lalu mungkin ini menanggapi pernyataan dokter tadi, Hmm, berarti juga diberikan diet yang menunjang ya, Dok? betul. Ya. Ya, betul. Gitu Lalu, aja kan. Sebenarnya tadi jadi kalau yang saya jelaskan cukup panjang untuk dietnya, sebagian besar kasus apapun saya sarankan ya insya Allah dokter-dokter yang lain juga mungkin sepaham. Jadi makan itu sebenarnya seimbang. Tetapi kalau kita nggak butuh banyak karbohidrat, ngapain makan karbohidrat? Ya kan? Untuk apa kita makan karbohidrat? Kalau memang tidak ada aktivitas fisik yang digunakan. Kemudian jenis karbohidrat yang sangat mengganggu, jenis gula dan tepung. Nah, kira-kira pembatasannya di situ. Nah, yang lain-lainnya apa saja yang bisa meningkatkan regenerasi sel? Karena tujuan kita tadi kan sel harus bisa beregenerasi karena kerusakannya cukup masif dan sebagainya. Nah, itu real foodnya harus masuk. Nanti mikro dan mikro makronutrisinya harus sesuai dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Ya, sebetulnya dibilang detail banget enggak, tapi dibilang enggak detail ya detail, kira-kira kayak gitu. Tapi terutama saya sampaikan bahwa itu real food, no gula, no gluten. Nah, kemudian karena ini ada kerusakan di tulang, kita berikan suplementasi yang mengarah ke perbaikan dan penguatan tulang gitu. Termasuk penggunaan garam karena garam kan penting untuk absorpsi Ca kan, kalsium. oke. Baik. Lalu selanjutnya, Dok, ada pertanyaan juga. Maaf, Dokter Zen, Z1 itu lokasinya di mana? Saya kurang dengar. Titik ZI penemuan. Gitu. ZI1 ya di Iya, tulang ekor. satu. Di tulang Di ekor ya. tulang ekor ya. Ya. Lalu selanjutnya, Dokter Miftah, Dok izin bertanya pada pasien ini untuk obat kemonya lanjut sepanjang terapi bekam gitu, Dok. Lalu apakah pasien mengkonsumsi herbal juga? Nah, ya, jadi sampai dengan saat ini pasiennya masih menggunakan kemo oral. Nah, apakah herbal? Nah, kalau saya itu herbal herbal kita berikan setelah pasien paham betul bahwa fundamental perbaikan kesehatan di dalam tubuh itu adalah pola hidup sehatnya.
pola hidup sehat kira-kira gitu ya. Jadi kita ini butuh apa sih? Butuh butuh oksigen, butuh nutrisi, butuh air, kemudian kita butuh tidur yang cukup, kita butuh sinar matahari, kita butuh garam, bukan gula, misalnya dalam tanda kutip ya. Kemudian dan yang lain-lainnya. Nah, baru setelah itu semua dipahami dan dilaksanakan kontinu, herbal itu baru saya masukkan lebih detail. Kalau enggak di awal-awal itu hanya kan pasien biasanya punya referensi itu, misalnya kelah di tikus, terus ya berbagai macam jenis herbal-herbal yang kayak kunyit putih dan yang lainnya. Tapi selalu saya sampaikan, kalaupun misalnya herbal itu diberikan untuk dalam jumlah yang sangat masif, tapi pondasinya tidak cukup adekuat, misalnya kita tidak berpikir benar nggak nih sistem pencernaannya sudah benar apa betul, sudah benar apa enggak, di situ terjadi disbiosis apa enggak, enzimnya cukup atau enggak. Kalau itu belum nyampe ya sepertinya menurut saya herbalnya nggak akan terlalu bermanfaat gitu. Oke, Jadi baik. herbal diberikan nggak? Iya, tapi untuk di fase-fase awal kira-kira 3 atau 4 bulan itu saya nggak terlalu detail membicarakan herbalnya. Ya, baik, Dok. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Dokter Faisal Arli. Dokter, mau tanya, ada pernah saya dengar sakit apapun tetap ambil semua titik sunnah. Itu cukup. Bagaimana baiknya, dokter? Syukur. Ya. Eh, Sekira titik-titik itu memang mewakili seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kan ada pertimbangan nyeri pasien itu. Nyeri pasien, kemudian ini eh, secara patologis nih area mana saja yang bermasalah kira-kira seperti itu. Kalau itu mewakili, menurut saya juga sependapat itu cukup. Tapi kalau menurut kita tidak, ya berarti harus ada pengembangannya kira-kira gitu. Sebetulnya tadi itu saya pengen bukan bikin pemaparan tentang literasi titik gitu, tapi nanti terlalu panjang. Lain waktu aja biar diatur Dokter Mona dan teman-teman ya. Oke, baik, Dok. Selanjutnya dari Dokter Agus Rahmadi nih, Dok. Oh, aduh, Masya Allah. Bagaimana respon HSP-70 pada bekam terhadap kasus kanker? Seperti kita ketahui bahwa HSP-70 akan meningkat pada saat pembekaman, dan HSP-70 dapat memicu proliferasi dan diferensiasi. Monggo, Dok. Aduh, ini berat ini ya. Terima kasih Dokter Agus. Mudah-mudahan dokter-dokter yang lain bisa ikut bantu ini. Ya, jadi karena tadinya saya juga khawatir ya, tapi satu yang apa? Satu yang karena sekali lagi kalau mengandalkan bekam saja akan ada hal-hal seperti ini yang belum kita ketahui dan efeknya juga kita tidak tahu. Sehingga saya mendampingi pasien sebelum pasien kita bekam itu kita bikin serileks mungkin, setawakal mungkin, kemudian tidak berpikir tentang penyakitnya, kemudian memaksimalkan bagaimana jalur nitrit oksid dari terapi-terapi yang lain itu bisa dimunculkan, bisa distimulasi, sehingga dalam kondisi apapun atau bahasanya setiap saat oksigen itu bisa bisa walaupun tanpa hiperbarik ya, karena kalau hiperbarik terapi itu kan oksigen kita masuk chamber oksigen akan melimpah ruas sampai istilahnya larut ke dalam plasma. Nah, kalau tidak seperti itu terjadi apa yang harus dilakukan ya itu tadi rileks, tawakal, tenang, kemudian menstimulasi permukaan kulit dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan itu menghambat hal-hal yang tidak diinginkan dari terapi bekam yang sepertinya berlebihan. Sepertinya berlebihan. Karena kalau misalnya tidak terukur pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk ini saya lompat ya. Kenapa tadi berhenti di bulan Juli? Jadi bulan Agustus itu intensitas nyeri pasien meningkat luar biasa. Kemudian dokter parunya sudah bukan menjadi jadi kasus ini sudah dilimpahkan ke dokter bedah saraf. Karena yang harus dikoreksi itu adalah kondisi tulang belakangnya. Ini kan operasi besar. Karena kita tahu ya, mohon maaf ini fotonya nggak ada. Jadi kerusakannya itu benar-benar Masya Allah mungkin mirip dengan kondisi TB tulang itu misalnya. Dan alhamdulillah pasiennya sudah dioperasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah sadar penuh dan mudah-mudahan perbaikannya juga lebih cepat. Jadi ya kita tadinya khawatir bahwa ini akan
wah banyak hal yang mungkin muncul. Alhamdulillah hasil operasi untuk pemasangan pen di tulang belakangnya dinyatakan sangat baik, kira-kira seperti itu. Ya mudah-mudahan, nggak tahu apakah ini bekam juga memberikan efek di situ, saya nggak apa ya. Ya mudah-mudahan adalah pengaruhnya. Allah alam. Mudah-mudahan menjawab Dokter Agus, mohon maaf butuh bimbingannya lagi. Ya, barangkali dari Dokter Agus ada tanggapan atau dari yang lainnya juga sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, ini Terima kasih menarik Dokter sekali. Zen, terima Masya kasih. Allah dokter. Dapat ilmu baru nih Dokter Zen, Wah luar enggak dokter, biasa ini ini. masih tebak-tebak ini dokter. Soalnya saya masih ragu Dokter Zen Iya, ketika iya, iya. pasien kanker saya bekam, karena tadi kan HSP 70 kan merangsang proliferasi dan diferensiasi. Ya, apakah ini bisa menyebabkan rangsangan untuk pertumbuhan tumor dan kanker, kan sifatnya kan general kan. Nah, ini yang saya masih ragu sebenarnya. Maka kalau ngelihat Dokter Zen berani begini, artinya bisa menambah saya mencoba pasien kanker. Jadi pertimbangannya sebenarnya karena pasiennya pun di Darmais juga hopeless kan dokter, kira-kira kayak gitu. Wah Benar, itu kita benar, itu benar, akhirnya kalau benar. kita nggak intervensi ya gimana ya? Ya udah Bismillah ya, ini mudah-mudahan Allah pakai Benar, benar. jalur-jalur yang lain gitu. Saya Gitu sepakat Dokter dokter. Zen. Pertama, jelas bahwa laktat bisa terbuang kan. Iya. Kan kita tahu bahwa pasien kanker itu kan akan terjadi penumpukan asam kan, asam terbuang, Iya. ya kan. Terus nyeri juga pasti kan juga tereduksi kan, daripada dia morfin terus menerus, kadang-kadang malah jadi bermasalah gitu kan. Nah, bekam bisa menjadi salah satu aspek untuk meredukan nyeri kan. Cuman saya Iya. masih ragu dari sisi tadi yang HSP 70 itu kan, dia ketika ada perlukaan dia akan meningkat untuk memperbaiki luka. Apakah dia nanti juga akan masuk dalam sirkulasi darah dan bisa memicu timbulnya proliferasi dan diferensiasi dari sel tumor. Nah ini yang masih saya ragu dan jadi pertanyaan yang cukup besar, karena referensi jurnal untuk kanker ini kan masih sedikit ya Dokter Zen ya. Iya, dokter. Tapi saya juga sepakat dari satu sisi meningkatkan respon imun kan, limfosite, makrofag gitu kan. Nah itu juga cukup bagus. Tadi Dokter Zen juga menambah saya jadi ingin mencoba Wah, gitu kan. Masya Allah. Terima kasih Enggak Dokter Zen. dokter. Ini butuh referensi Soalnya saya semuanya. ragu kemarin itu, berani nggak ya, siapa yang udah pernah nyoba? Ternyata Dokter Zen lah, luar biasa. Ini Jadi kalau menginspirasi saya. kanker paru di yang bareng ini yang kita tangani ada 4 dokter dengan berbagai macam stage ya. Yang pertama, yang setelah ini sebenarnya ada yang sedang radioterapi, tapi radioterapi ini kan sangat berat sekali di kondisi pasien itu. Itu masih kadang dia bisa dibekam, kadang enggak. Tapi ada juga yang CA paru tapi klinisnya itu enggak yang berat sekali dokter, ada. Kan kita nggak tahu grade-nya ya. Mungkin stage 3 pun ada yang kok KU-nya masih bagus, problemnya hanya batuk-batuk, itu juga ada. Iya, Ada iya, 3 iya. ada ini. Jadi ya ini masih dicatat semua dokter. Mudah-mudahan nanti Allah berikan petunjuk yang lain nanti. Iya, terima kasih Dokter Zen atas Saya pencerahannya. dokter Terima yang kasih Dokter Zen. terima kasih, Masya Allah. Ya, berikutnya Mas Faldi. Baik, terima kasih dok. Lalu selanjutnya dari Dokter Zarin Safanah. Dok, apakah dilakukan Dok, apakah perlu dilakukan pergeseran titik bekam, mengingat bekam dilakukan setiap minggu? Apakah ada ketentuan seberapa jauh pergeseran titik tersebut? Monggo, Dok. Nah, eh, saya selalu melihat hasil bekam sebelumnya. Jadi sekira saya cupping kemudian ternyata lukanya belum menutup sempurna, maka saya geser. Tapi kalau sudah menutup, biasanya kita lakukan di tempat yang sama. Karena nyerinya di situ-situ saja dan dilakukan kan karena cup-nya itu ukurannya ya kira-kira hampir sama. Kalau kita misalnya geser, kadang digeser sedikit tuh efek nyerinya agak berbeda. Nah itu yang kadang tetap saya lakukan di tempat yang sama, tapi kadang saya geser. Gitu. Kalau kapan digeser? Kalau kalau misalnya bekas perlukaannya belum sembuh sempurna. Baik, dari Dokter Zarin Safanah sendiri, apakah ada tanggapan atau sudah cukup?
Ya, mungkin seperti sudah cukup. Selanjutnya, Dok, dari Dokter Hendra. Assalamualaikum, Dok. Apakah bekam dapat berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan dan metastasis selalu kanker? Bagaimana mekanisme kerja bekamnya ya? Masya Allah, Dokter Hendra masih ada ya? Masih, Dok. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti juga seperti Dokter Agus langsung nambahi apa pendapat ya. Ini mohon maaf dokter, ini sepaham saya. Jadi dengan kita apa melakukan pembekaman, kemudian juga kita ulang dalam waktu yang apa yang tidak lama gitu ya. Mudah-mudahan vaskularisasi di area-area yang bermasalah tadi juga akan meningkatkan oksigenasi di situ ya dokter ya. Saya yakin ketika oksigenasi di situ berjalan dengan bagus, kemudian nutrisi bisa disalurkan dengan sempurna, otomatis termasuk aktivitas imunitas juga bisa berjalan. eh, Sel kankernya bisa diatasi karena pasti sel kanker itu kan menurut cerita ada beberapa ringnya itu ya. Yang di luar mungkin itu paling mudah, tapi nanti di area yang menjadi pusatnya itu daerah yang paling asam dan susah ditembus kira-kira kayak gitu. Nah, kalau itu terus perbaikan itu berjalan, harusnya dibarengi dengan ini tadi ya, beberapa terapi yang lain termasuk diet tadi, sehingga tingkat keasaman di sel kankernya juga bisa menjadi apa lebih rendah, lebih tidak asam, itu kemungkinan bisa dihentikan. Nah, kalau metastasisnya ini yang saya nggak tahu dokter, karena eh, saat kemarin kita melakukan ke terapi pasien ini, di satu yang muncul paling anu kan gangguan di vertebranya dokter. Itu setelah dokter parunya ngomong bahwa paru itu kan pasiennya dinyatakan bahwa sudah melewati masa kritis itu untuk apa terapi radioterapi dan kemo oralnya itu di 9 bulan itu sudah dilewati dan kondisi pasien dinyatakan bagus, hasilnya bagus gitu. Ternyata yang memburuk di vertebranya dokter. Jadi di gangguan kerusakan di servikal dan torakalnya itu hasil CT scan terakhir itu memang sepertinya makin rusak dan eh, ya dihubungkan dengan nyerinya yang muncul tadi. Nah, ini yang kemudian seperti yang tadi saya bilang, dokter parunya sudah memindahkan ke dokter bedah saraf untuk mengatasi kondisi ini. Saya belum dapat informasi lagi dari dokter bedah sarafnya karena saya yakin itu pasti dianalisa lagi tulangnya apakah ada status sarkomanya di situ dan yang lainnya. Tapi kalau saya yakin menurut literatur seperti itu dan gambarannya juga kok tampaknya seperti itu dokter. Nah, ini untuk metastasisnya saya belum punya jawaban dokter. Mungkin dokter Hendra bisa membantu. Semoga dokter Hendra bisa membantu. Barakallah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Keren dokter dokter. Zin. Masya Allah. Ya Allah. Saya sangat terperanjat juga ini dengan materi ini, materi menarik. Kayak dibilang dokter Agus tadi, memang ini perlu penguatan di kita semua. Kalau mohon izin, saya cuma mengajak berpikir kita bareng. Saya juga masih berpikirnya di satu sisi ada tahap saat tumor atau cancer itu masih localized, dia masih di stadium 1, 2, itu apakah kita punya referensi untuk bekamnya di area lokal sekitar kansernya, misalnya kalau di payudara atau di serviks atau di titik-titik lain. Kemudian ada kalanya pasien datang dengan kondisi stadium 3B gitu kan dokter. Itu tindakan bekam kita tuh lebih ke arah mana? Itu yang mungkin pemikirannya masih gitu. Karena cenderung kalau yang udah metastase ini kan dia udah bergerak ke limfogen, hematogen gitu penyebarannya. Jadi bekam kita ini kerjanya ke arah mana? Ini sebenarnya sama-sama berpikir juga sih. Mudah-mudahan nanti kita terus berkembang ini Dokter Zen. Terima Masya kasih Allah. Nah, dokter. sharing-sharingnya luar biasa. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti dokter Agus, dokter Hendra bisa
mendapatkan clue, Allah berikan kemudahan untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih ilmiah lagi. Ya, baik, Dr. Zain, mungkin 1 menit dok, boleh untuk closing statement pada pemateri edukasi buka medik pada hari ini seperti itu dok. Nah, oke. Sekali lagi jazakumullah khair untuk Dr. Kodri dan teman-teman pengurus. Saya benar-benar dipaksa sebetulnya oleh Dr. Priska. Apa mampu itu kira-kira kayak gitu, dan waktu itu sebenarnya saya berikan beberapa opsi judul kasus gitu, tapi ternyata mungkin ini yang pencatatannya sebetulnya lebih apa hasil-hasilnya banyak, tapi qadarullah karena kemarin saya mendampingi keluarga pasien untuk saya juga mengiyakan, memotivasi untuk ini, kalau tulangnya tidak diselamatkan beliau makin nggak bisa ngapa-ngapain, kira-kira kayak gitu. Mumpung masih ada pegangannya, kita pasang pen saja. Apa yang terjadi di tulangnya itu urusan belakangan, tapi yang jelas ini vertebranya tegak lagi dulu, kondisinya bisa diinginkan, karena paru-parunya sepertinya sudah nggak ada perkembangan apa-apa lagi dari sel kankernya dokter. Jadi sudah dinyatakan memang itu seperti localized gitu aja di situ, dan dia tidak, karena apeksinya yaitu tadi yang saya lihat vesikularnya sudah makin meningkat dan sebagainya. Tapi yang rusak ya tetap saja rusak. Dan ini metastasis ke yang lainnya, ini yang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk terjadi kesembuhan dan perbaikan. Dan sekali lagi mohon maaf keterbatasan ilmu saya yang menyebabkan kekurangan dimanapun, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Dr. Zain atas kemateriannya, dan terima kasih juga untuk para peserta. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Untuk mengakhiri kegiatan ini, kita sama-sama ucapkan dulu baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tak lupa juga untuk berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu dokter untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, ya masih saya tunggu. Oke, nanti untuk recording Zoom pada malam hari ini, insya Allah akan di-upload juga di YouTube PDBI. Paling cepat, insya Allah besok sudah publish di YouTube-nya. Ya, baik. Ada lagi yang mau on cam? Silakan. Masih saya beri waktu. Ya, oke cukup. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Dr. Zain. Lalu terima kasih juga Bapak Ibu dokter yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu kita bertambah pada malam hari ini, dan tentunya juga dapat menambah tali silaturahmi kita sesama pengurus PDBI tentunya. Akhir kata, saya Rivaldi Wildan Maulana selaku MC dan moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang sempat terucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Jazakumullah banyak khair Bapak Ibu semuanya. sekalian. Waalaikumsalam. Makasih Dr. Zain, Masya Dr. Allah. Dr. Terima Rivaldi, kasih. Ya. Masya Allah. Ya, sama-sama dok. Dr. Izinin Mona, dulu. Izin lift ya. Dr. Kodri, Terima sama-sama dok. Dr. Mohon izin Rizka. dok. Makasih banyak.